Gizi, tempat arek-arek Giza sambat dan ngeluarin unek-unek mereka. Nah, di sini episode kedua kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Ada dari, silakan Ibu. Halo anak-anak Smegisa khususnya dan seluruh penikmat podcast SMK Gigi 1. Perkenalkan saya Ida Kristiana SPD MSI. Kebetulan di tahun ini saya berkesempatan menjadi penanggung jawab di SMK Gigi 1. Ibu kepala sekolah baru kita yang sangat dipuji-puji oleh beberapa dan bahkan semua siswa-siswi yang ada di sini. Alhamdulillah. Salah satu pemimpin dan idolanya arek-arek Giza. Nah, di sini juga ada dua teman kita dari jurusan DKV dan akuntansi. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani dari kelas 11 DKV 1. Hai Hani. Hai Hani. Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Rafifa dari kelas 12 akuntansi 2. Hai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut podcast ini, aku mau nanya komentar dari bintang tamu kita tentang episode sebelumnya nih. Mungkin dari Ibu Ida dulu ada komentar atau kritik dan saran mengenai episode 1 kita sebelumnya. Untuk podcast kita yang tayang pertama kali kemarin banyak sekali pro kontra yang disampaikan anak-anak, khususnya masukanlah dari para anak-anak hebat di SMK Gigi 1, khususnya terkait tata tertib ya. Iya. Kemarin kalau nggak salah kan membahasnya terkait handphone ya kan, yang menjadi polemik baru. Terus setelah itu ada image bahwa semua itu karena Bu Ida. Gitu kan ya kemarin ya. Pasti ada image ini gara-gara kepala sekolah baru nih, aturannya jadi baru. Ini karena Bu Ida nih semuanya dirubah. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Pada intinya peraturan itu sudah lama ada, tetapi seiring berjalannya waktu sepertinya antara kontrol mungkin, kepedulian mungkin ya akhirnya lama-lama jadi hilang seperti itu. Jadi terkait HP itu sebenarnya sebuah aturan dibentuk itu kan ada nilai baiknya, ada nilai positifnya, seperti itu. Jadi peraturan itu semuanya ada. Kenapa kok HP-nya harus disita ya Bu? Kita akhirnya kan nggak bisa tiktokan nih, kan gitu. Tujuannya fokus saja nak. Ketika kalian pembelajaran dan kita sibuk dengan dunia kita sendiri, saya yakin itu pastilah mengganggu jalannya pembelajaran kalian. Benar. Terus yang kedua, kita prihatin nih, anak generasi sekarang itu betul kreatif. Sangat kreatif karena didukung teknologi. Tetapi ada satu hal yang selalu tertinggal, yaitu adalah sosial. Iya. Nah, akhirnya sifat kepeduliannya kan menjadi berkurang. Nah, betul nggak sekarang? Coba, apakah lebih care dengan temannya sekarang? Enggak kan, lebih care sama HP-nya. Nah, makanya oleh karena itu sebenarnya peraturan itu sudah lama dan ayo kita tertibkan lagi seperti yang Bu Ida sampaikan bahwa aturan itu dibuat untuk sebuah kebaikan. Nah, itu sih podcastnya luar biasa. Harapannya Bu Ida ada episode-episode yang lain yang harus dibangun di podcast di SMK Gigi 1. Semangat. Mungkin kalau dari teman-teman ada kritik, saran atau pesan komentar nih. Mungkin kalau dari aku sendiri sih aku juga setuju sama pendapatnya Bu Ida tadi. Sebenarnya juga ada baiknya juga untuk HP dikumpulkan itu karena kita juga jadi lebih mengenal antar teman di kelas. Terus juga kita lebih fokus pada pembelajaran tersebut. Tapi di sisi lain juga saya terkadang itu agak kayak aduh gimana ya, apalagi saya kan juga OSIS nih Bu. Jadi kayak kadang itu agak bingung kalau misal ada keperluan lain tapi kita nggak bisa komunikasi lewat HP, jadi kita harus nyamperin ke kelas. Sebenarnya itu yang Bu Ida juga sedikit sentil karena Bu Ida kemarin mendengar di Suara Surabaya yang mengangkat tema tentang kegiatan bahwa bangsa kita tuh bangsa yang mager. Nah, dan itu terjadi sekarang karena kalian terbiasa kan memanggil temennya. Kalau dulu kan kita jalan nih ke kelas, ketuk pintu, minta izin gitu. Kalau sekarang kan tidak, silakan kumpul pakai jari aja. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi wacana bahwa kita itu adalah generasi mager dan
di Suara Surabaya kemarin dibahas bahwa kalau di luar negeri itu orang bisa melakukan 65.000 langkah, kita hanya separuhnya aja. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya HP, ya kan? Kalau sekarang mau pesan makanan gimana? Handphone. Terus kalau jangankan yang begitu, kadang di dalam satu rumah ketika semuanya sibuk di kamar sendiri-sendiri, terjadikah komunikasi itu melalui HP? Pernah sih Kan gitu kan. Tergantung pribadi Ya, juga. kalau bisa jangan, biar kita nggak jadi generasi mager, biar kita sehat. Ya itu tadi, lebih baik panggil temannya ke kelas masing-masing. Ya, jangan jadi generasi mager nanti ya. Siap. Nah, kembalinya nanti kan kesehatan kita. Iya sih, betul. Ya, Itu itu juga sih. kemarin sempat dibahas di episode sebelumnya. Iya betul. Sekarang kita generasi mager, aduh jangan dong. Ya hati-hati karena kesehatan kita itu aset dan harta paling berharga kita. Yes, ketampar banget nih Iya. sekarang. Iya, soalnya semuanya pakai HP kan. Iya, instan Bu. Jadi Iya. sekarang udah mulai dibiasain Iya, lagi untuk Betul, pakai HP. betul. Kita kembali lagi lah gitu. Iya. Tujuannya baik. Nah, Oke, itu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih juga sarannya. Iya, semangat ya ketua OSIS. Oke, Jangan mager iya. lagi. Nanti ketua OSIS yang tahun akan datang nggak boleh lagi generasi mager. Harus langsung jalan ya. FYI, Kak Rafifa ini adalah ketua OSIS SMK Gigi 1. Di periode berapa Kak? Periode 2024-2025. Habis ini sudah lengser. Kita mau purna. Nanti akan dilanjutkan yang akan datang dan yang lebih hebat lagi. Iya, amin. Amin. Mungkin ada pesan dan saran juga dari buat episode sebelumnya. Kalau misalkan dari aku mirip-mirip sih sama Kak Rafifa, cuman kan kalau misalkan agak kontak dikit nih Bu, karena kita dari jurusan DKV, apalagi yang MM pasti butuh HP juga. Ya dari Ya, boleh menanggapi ya. ya Bu. Sebenarnya ada sedikit keringanan, Nak. Jadi tidak harus HP itu dikumpulin terus. Tidak. Ketika kalian memerlukan itu dalam kegiatan pembelajaran, itu HP boleh diambil. Iya, tetapi dengan kesepakatan setelah kegiatan pembelajaran HP itu harus dikembalikan lagi seperti itu. Jadi dengan sepengetahuan guru mapel boleh menggunakan HP, ya kan? Jadi kan aturan tuh nggak kaku banget kan. Nah, pikirannya kan nggak boleh pakai HP. Gimana nih yang pelajaran? Nah, ternyata ada solusinya kan. Nah, itu tadi gitu. Sebelumnya nih, karena tadi ada kata-kata jurusan, ini menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seliweran di antara arek-arek SMK Giza ini, Bu. Dengar-dengar nih, selain ada jurusan DKV sama akuntansi, bakal ada gebrakan baru di sebuah jurusan nih. Ya, Spill nggak ini nih? boleh di-spill nggak ini? Boleh nggak? Boleh dong, Bu. Kita Jadi mudah-mudahan insya Allah yang pasti butuh doa dan dukungan semuanya, tidak hanya Bapak Ibu guru ya, warga sekolah itu banyak, termasuk anak-anak hebat SMK Giza, termasuk wali murid hebat dari SMK Giza. Insya Allah nanti di 2026-2027 nanti kita akan membuka jurusan baru yaitu broadcasting dan perfilman. Nah, jadi kan akhirnya nantinya kita secara sarana prasarana insya Allah SMK Gigi 1 sudah siap. Tinggal saat ini kami masih mengurus perizinannya. Jadi seperti itu. Tadinya kami akan mengajukan 2 jurusan. Jadi biar imbang nih antara yang DKV multimedia, akuntansi. Nah, biar sama-sama 2. Tadinya mau mengajukan juga bisnis digital. Tapi ternyata dari pihak provinsi masih belum diizinkan, masih moratorium sehingga yang kami ajukan itu adalah broadcasting dan perfilman. Ya, jadi dengan adanya jurusan baru ini harapan kami masyarakat bisa memiliki banyak opsi untuk bisa ke SMK Gigi 1 karena selama ini kan opsinya cuma 2. Kalau nggak DKV hanya akuntansi keuangan dan lembaga ya kan. Nah, dengan adanya jurusan baru ini semoga menarik minat masyarakat untuk mempercayakan putra-putrinya bisa
bersekolah di SMK Gigi 1. Yaitu tadi kembali lagi Ibu Ida tetap minta dukungannya karena saat ini kita masih berproses pada dokumen. Kalau untuk sarana prasarana insya Allah SMK sudah siap. Itu. Ya, Tapi saya mau bertanya nih Bu, Ya. ini kan mau ada jurusan baru nih. Nah kira-kira itu nanti jurusan yang lama ini bakal digantikan oleh jurusan baru atau bakal kelasnya yang dikurangi? Jadi misal satu jurusan ini 2 kelas gitu. tidak. Kalau bisa nambah kelas. Kalau bisa nambah kelas. Nah, jadi jangan mengurangi kelas yang kuotanya sudah diminati seperti itu. Jadi nggak perlu takut. Insya Allah dengan adanya jurusan baru itu endingnya ya harus nambah kelas. Iya. Jadi bukan membatasi jurusan-jurusan yang sudah ada seperti itu. Tenang aja ya. DKV-nya tenang aja. Ya gimana saya? Enggak akan terancam. Porsinya semuanya sama. Akuntansi juga sama, DKV sama, broadcast-nya sama. Soalnya kan kalau misalkan nambah kelas lagi, kemungkinan kan dibangun baru lagi. Ya, apa mungkin ada pembangunan di SMK Gigi 1 ini atau seperti apa Bu rencana ke depan? Rencana ke depan kita masih melihat karena kebetulan kita masih punya kelas kosong kan, sehingga itu yang kita cadangkan untuk kelas broadcasting. Nah, nantinya kalau memang terpaksa semakin ke belakang itu semakin banyak, maka kita akan bekerja sama atau menyampaikan ke yayasan apakah ini pengembangannya harus ditambahkan ruang kelasnya atau bagaimana. Tapi yang jelas porsinya akuntansi tetap ada, DKV tetap ada, dan broadcast nanti berdiri sendiri seperti itu. Kalau sebelumnya broadcast ini adalah sebuah ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan, kali ini bakal berdiri sendiri menjadi sebuah jurusan. Ya betul, ya dan pastinya harus dengan dukungan semua warga sekolah. Doanya aja. Insya Allah kita masih proses pengajuan dokumen aja. Kalau itu nanti langsung ACC, insya Allah sudah beres, gitu saja. Jadi minta doanya ya guys semuanya. Semoga rencana-rencana ini bakal dapat kelancaran dan kemudahan. Amin. Supportnya warga sekolah semuanya. Kalau boleh tahu nih Bu, dari sekian banyaknya jurusan, kenapa 2 jurusan itu yang dipilih? Yang pertama, kenapa kok pilih broadcast dan perfilman? Sebenarnya itu sudah merupakan masukan dari Bapak Ibu guru ataupun dari teman-teman karena salah satu yang mendukung adalah sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Jadi sarana prasarana yang dimiliki itu sudah cukup lengkap untuk terkait broadcast dan perfilman. Terus yang berikutnya broadcast dan perfilman ini di Surabaya tidak banyak yang punya. Untuk SMK itu yang saya tahu hanya ada di SMK 12, SMK Dr. Sutomo. Sedangkan di daerah sini tidak banyak yang memiliki broadcast. Sedangkan itu kadang menjadi pertanyaan orang tua, apakah ada seperti itu. Terus yang berikutnya kenapa bisnis digital? Sekarang ini kita kan untuk pembelajaran pemasaran itu kan arahnya sudah menggunakan digitalisasi. Nah, tujuannya memang arahnya ke sana, tetapi karena dari kelembagaan diinformasikan untuk jurusan TKJ dan akuntansi masih moratorium sehingga kita tidak bisa mengajukan. Jujur agak disayangkan juga. Iya betul kan anak akuntansi pasti senang digital. Iya betul. Nah betul. Lah tujuannya arahnya ke sana. Jadi menyiapkan anak-anak itu dengan materi yang lebih mendalam terkait bisnis digital sehingga kalian nanti bisa menjadi wirausaha yang luar biasa. Ya semoga aja, semoga nanti kalau sudah dibuka moratoriumnya langsung kita buka. Langsung nambah. Iya. Doanya yang baik dan afirmasi yang positif untuk SMK Gigi 1. Nah itu. Iya. Kemudian nih Bu, kalau semisal ya tadi kan bisnis digital sama perfilman alasannya. Tadi kan ada lagi jurusan broadcasting atau sarana prasarana filman juga karena dia masih dikit nih, jadi ada peluang buat SMK Gigi 1 ngembangin lagi. Nah kalau bisnis digitalnya sendiri kan kita nunggu konfirmasi moratorium dari yang pihak atas. Betul, dari provinsi. Apa sebelumnya ada nih jurusan lain atau mungkin kayak dengar-dengar dari siswanya pingin apa gitu, karena tadi kan dengar dari Bu Ida kan itu saran dari pihak guru.
Kalau dari siswa sebenarnya ada yang menyampaikan bahwa di DKV itu karena mereka tertarik di broadcast-nya ya, sehingga mereka menyampaikan hal itu juga sebenarnya dari tahun lalu seperti itu. Jadi juga masukan dari siswa yang kita tampung seperti itu. Nah, terus semakin kita kerucutkan apa sih yang diperlukan, apa sih yang peluangnya lebih besar nanti di masyarakat, akhirnya bertemulah broadcasting dan perfilman seperti itu. Apalagi kemarin itu anak-anak yang dari multimedia itu mereka magangnya di TVRI. Yes. Nah, akhirnya dari multimedia itu bisa nanti kan pecah dari DKV ke broadcast seperti itu. Jadi kira-kira ini nanti ada 3 jurusan yang maksudnya dalam lingkup SMK Gigi 1, betul. Dan ada lagi akuntansi nih yang soal perekonomian atau keuangan. Nah, kan tadi kan karena ada sarana prasarana yang lengkap. Kira-kira untuk guru pengajarnya nih Bu, bakal tetap pakai guru yang ada di multimedia atau bakal ada guru baru dari luar Gigi atau gimana? Kalau untuk gurunya sendiri sebenarnya Bapak Ibu yang di kejuruan itu sebenarnya sudah ada beberapa yang mumpuni. Nah, beberapa guru juga sudah punya lisensi ya. Jadi di dalam broadcasting dan perfilman itu juga ada contohnya salah satu saja Pak Elang ya dari basic fotografi lah, itu beliau sudah punya lisensinya. Sebenarnya kalau dari tenaga pengajarnya sudah ada, tinggal kita aja melaksanakannya untuk kedepannya seperti itu. Berarti udah hampir siap. Insya Allah sudah siap semua, yang penting izinnya dipermudah, kita langsung buka seperti itu. Untuk progres persiapannya nih Bu, kira-kira berapa persen sudah yang terjalankan? Kalau persiapannya sudah dikatakan 90%, karena sudah sebagian dokumen yang kita upload di aplikasi, tinggal tunggu 2 saja. Nah ini warga Semegisa nanti Bu Ida minta tolong akan disebarkan angket terkait perkembangan jurusan yang baru. Nah Bu Ida minta tolong seluruh warga Semegisa untuk memberikan dukungan, itu ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa didukung ya. Kita harus banyak-banyak mendukung sekolah tercinta kita. Banyak-banyak promosi jurusan baru juga ya Bu ya. Pasti. Nanti kan biar bangga ya. Iya, benar banget. Pasti nanti anak-anak kayak wah ini setelah kita ada Bu Ida di Gigi ini kita bisa lebih maju ya, berkembang. Ini diralat. Sebenarnya bukan karena Bu Ida. Sebenarnya semuanya punya mimpi, tinggal mimpinya kita wujudkan. Jadi karena semuanya bukan Bu Ida ya. Mungkin Bu Ida jadi salah satu jalan buat kita. Insya Allah, iya. Sebelumnya nih Bu, maaf ya, kita agak kepo nih, ada teman-teman juga. Boleh. Agak kepo ini ya sama Bu Idanya sendiri. Nah itu ya. Bu Ida nih kalau boleh tahu, sebelum di Gigi ini, sebelumnya ngajar di mana dan kira-kira Bu Ida ini dari pembelajaran lulusan apa kok kayaknya lebih agak tahu soal perfilman, DKV, multimedia dan broadcasting ya. Sebenarnya saya sudah mengajar kurang lebih sekitar 20 tahun. Saya alhamdulillah masih terlihat awet muda ya. Iya. Karena saya menolak tua. Insya Allah. Saya kepingin selalu dekat dengan anak-anak saya. Makanya saya tidak mau terlihat tua. Untuk Gigi dari pertama kali saya mengajar, alhamdulillah saya langsung di Gigi. Kalau ditanya Bu Ida dari Gigi mana, Bu Ida pernah di Gigi 1, Bu Ida pernah di Gigi 2, Bu Ida pernah di Gigi 3. Udah semuanya udah. Jadi kalau ditanya itu Bu Ida mutasi kemana ya, semuanya sudah pernah. Jadi awal berdirinya SMK Gigi 1 pun Bu Ida sudah ngajar. Nah seperti itu. Jadi basicnya Bu Ida sebenarnya matematika. Nah ya kan basic saya sebenarnya matematika. Dulu saya dari keguruan, terus S2-nya saya mengambil matematika murni di ITS. Seperti itu. Kalau saya ditanya, Bu Ida kok bisa ya mengenal DKV broadcast? Insya Allah sebenarnya itu kalau kita mau baca aja, apalagi kita pegang HP, semuanya pasti ada kan. Nah itu tadi memang saya tidak mendetail spesifikasi terkait akuntansi, broadcasting, DKV, tapi saya sering mendengar. Dan itu sekarang lagi jadi jurusan yang booming ya di antara anak-anak, selalu kepinginnya ke DKV, ke broadcast ataupun ke
akuntansi. Sebenarnya kalau akuntansi itu luar biasa kan. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi saya kalau ditanya udah keliling kemana, sudah ke Gigi Udah 1, cobain semuanya. Sudah. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang jujur saja membuat saya mencintai dunia pendidikan. Karena sejak saya SMA, pertanyaan dari guru BK saya, cita-citanya apa? Saya selalu menjawab saya menjadi guru. Dan itu sudah saya jawab sejak saya SMP kelas 3 kalau tidak salah. Boleh ditanyakan, guru BK saya masih hidup semua. Jadi satu-satunya murid di dalam kelas yang ditanya cita-citanya menjadi guru itu adalah saya. Nah, terus ketika SMA pun ditanya yang menjadi guru siapa? Itu sekelas hanya saya. Jadi karena sudah dari dalam ingin guru. Guru itu bikin kita awet muda. Karena yang kita hadapi itu benda hidup. Jadi kadang ada jengkelnya, ada ketawanya, ya kan seperti itu kan. Bahkan bisa terjadi dalam satu momen setelah marah kita tertawa. Nah, itu rahasia awet mudanya. Yang penting bersyukur, berdoa dan sehat. Nah, itu tentang Bu Ida sedikit. Jadi memang saya sudah lama di dunia pendidikan, khususnya di Gigi. Saya tidak pernah di unit-unit yang lain seperti itu. Jadi sudah pernah ke Gigi 1, ke Gigi 2, ke Gigi 3 semuanya sudah selesai. Gigi for life ya Bu. Iya betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini ada sedikit cerita. Kebetulan almarhum bapak saya itu adalah guru di Gigi juga. Nah jadi kalau tanya sejarahnya Gigi, insya Allah Bu Ida kenal sedikit. Jadi pada saat Gigi itu berdiri di Ponorogo, nah itu ayah saya sudah di sana. Jadi saya itu sudah mengalir darahnya Gigi. Nah, ya akhirnya saya meneruskan Gigi. Nah, ini itu salah satu ceritanya Bu Ida ini. Nah, betul. Ini ceritanya. Jadi kalau ditanya ya tentang Gigi sudah lama sekali, darahnya sudah nempel giginya. Nah, makanya mungkin ada yang menyatakan kemarin di podcast kemarin ya, Gigi itu disiplin. Ya betul. Karena sejak Gigi berdiri, kita ini sedikit ya intermezzo ya tentang Gigi ya, biar anak-anak tahu semua. Pada dasarnya Gigi itu dulu Belanda yang punya. Jadi kita itu lahir ya, kita tahu didikan Belanda itu bagaimana. Sebuah kedisiplinan yang dibangun, terus kepedulian yang dibangun saat itu. Makanya selalu pesannya orang-orang tua dulu dari Gigi selalu bilang Gigi itu disiplin. Nah, seperti itu, dan itu harus menjadi cirinya semua sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Gita Kirti. Ya, itu ceritanya. Intermezzo dikit ya tentang Gigi. Ya, itu tadi. Nah. Tapi kalau boleh tahu kira-kira apa sih Bu kesan yang paling menarik di pengalaman Ibu yang selama mengajarkan? Katanya dari SMA, dari kecil udah bertekad menjadi guru, jadi tenaga pengajar. Kira-kira pengalaman apa yang paling gitu apa ya, menjadi guru itu kita tidak hanya mendidik, kita tidak hanya memberikan sebuah materi, tapi kita selalu mendampingi anak-anak kita itu untuk masa depan. Makanya kalau Bu Ida masuk ke kelas, Bu Ida selalu bilang, Bu Ida kelas motivasi ya. Nah seperti itu. Kenapa? Karena Bu Ida inginlah seorang guru itu selalu menginginkan bahwa anak didiknya itu menjadi sukses. Doa seorang guru itu kan tidak mau melihat anaknya itu mengalami kesulitan dan kesusahan. Nah makanya kalau gurumu cerewet jangan salah. Nah seperti itu ya. Jadi itu sudah mendarah daging di dalam diri saya karena background keluarga saya juga pendidik. Nah seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi kami ketika kami melihat anak-anak kami sukses. Nah walaupun seperti yang saya sampaikan, kalian naik Fortuner, saya pun juga masih naik sepeda motor kan begitu. Nah ya nggak disapa nggak apa-apa. Yang penting muridnya sukses itu kita udah luar biasa. Pencapaiannya itu pencapaian luar biasa. Makanya itu yang membuat saya termotivasi menjadi guru gitu. Kami nggak menyampaikan materi aja gitu. Kadang kita juga sharing, kita juga cerita. Nah, ini salah satu motivasi juga ya bagi kita. Ada informasi sedikit juga ini tentang SMK Gigi sendiri. Iya. Nah, kan dari itu tadi kan kesan-kesan selama mengajar ya. Kalau waktu pertama kali di SMK Gigi 1 ini sendiri ada nggak kesan khusus atau kayak oh gitu ya gini ya SMK Gigi Smek Giza gitu. Betul. Kesannya nih tentang Smek Giza seperti yang sudah didengar ya.
sebenarnya peraturan tuh sudah ada nih, ya kan? Terkait HP ini sudah ada nih. Terus terkait kartu izin nih, nah, ya kan kartu izin nih, semuanya akan menganggap ini hal baru, betul nggak? Betul. Nah, padahal itu kartu izin sejak 2008 SMK itu berdiri, itu sudah ada semuanya. 2008. Iya, 2008 tuh. Nah, itu tadi sih kesannya itu aja di awal. Dan ketika di awal saya harus bertekad, ya ini harus kita sama-sama kerjasama untuk memperbaiki sebuah sistem ini tadi, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak hebat dan anak-anak yang disiplin. Kalau dari anak-anaknya Bu Ida lebih senang di apa ya, sama kalau saya senang-senangan nanti yang speak it nggak terima nanti. Enggak, Bu Ida nggak. Semuanya anak-anak hebat, cuman kalau di usia SMA SMK ini kan kalian sudah lebih dewasa, sudah berpikir masa depan itu kemana, seperti itu. Nah, jadi lebih senangnya Bu Ida, saya lebih senang curhatnya aja sih. Kalau sama anak-anak SMA SMK dengan liku-liku perjalanannya. Kalau di SMP itu kan masih ada perubahan dari anak-anak ke dewasa. Nah, jadi kalau di SMP masih belum stabil. Kalau di SMK ini kan sudah terlihat seperti itu. Kesannya bagus semua. Anak-anaknya luar biasa. Anak-anaknya keren semua, kreatif semua. Pesannya nih bukan mungkin anak SMK itu terkenal anaknya itu apa ya, agak sedikit bandel, ekstrim ya, betul gitu. Kira-kira pesannya apa nih buat teman-teman kita arek Semegiza? Sebenarnya nggak ada yang ekstrim. Anak SMK itu juga luar biasa. Seperti yang Bu Ida sampaikan di kelas-kelas kemarin, sebenarnya dengan kalian punya skill itu, peluang kalian di dunia kerja itu lebih besar. Tinggal bagaimana kalian nanti menyesuaikan dengan lingkungan. Anak-anak Semegiza itu semuanya hebat. Nggak ada anak-anak yang tidak hebat. Tinggal bagaimana kita membawa diri kita itu melakukan sebuah perubahan ke arah yang baik. Ya, itu buat anak-anak hebat, anak-anak Semegiza. Bu Ida pesan, seperti yang saya sampaikan, masa depan itu ada di tanganmu. Selalu merevolusi diri untuk menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh untuk menghadapi dunia. Dan percayalah bahwa kita semua adalah calon-calon pemimpin. Pernah kan saya sampaikan di dalam kelas, semua itu calon pemimpin ya. Sukses untuk anak Semegiza. Nah, mungkin dari memimpin dirinya sendiri. Pasti. Jadi teman-teman itu bukan ekstrim tapi berani. Tergantung tadi kata Bu Ida, kita berani membawa diri kita kemana. Iya, tapi keren semua anak Semegiza. Terima kasih Bu, bisa mewakili arek-arek Semegiza. Terus nih Bu, kira-kira apa tujuan atau rencana buat SMK Gigi 1 sendiri biar lebih dikenal atau mungkin lebih maju gitu? Sebenarnya SMK Gigi 1 tuh sudah cukup maju, tetapi ada beberapa hal yang harus kita terus berkembang ya. Kita nggak boleh stagnan nih. Kita harus berkembang, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhannya, terutama anak-anak hebat di Semegiza. Jadi kita selalu yang anak-anak minta itu kita dengarkan yang pastinya, tapi kita selalu skala prioritas ya, tidak semua kita kabulkan. Ini saat ini lagi gencar-gencarnya kita untuk melaksanakan kegiatan. Nah, ya kan, khususnya yang kegiatan non akademis. Memang saya meminta ke Pak Satria selaku kesiswaan non akademisnya Pak kita angkat supaya anak-anak itu punya ruang berkreativitas. Nah, terus saya juga selalu masuk ke anak-anak yang mengikuti ekskul, saya selalu mendorong begini, ayo tambah itu piala di ruang atau di lemari ruang tamu, jangan ruangan itu dibiarkan kosong. Nah, saya selalu mensupport, ayo silakan berprestasi selagi kalian masih ada waktu di SMK Gigi. Nanti kalau udah kuliah itu peluangnya lebih luas, malah lagi lebih sempit kan. Nah, mumpung di SMK ini ayo kita buat ruangan yang berprestasi. Dengan kalian berprestasi itu akan mendorong sekolah ini ke arah yang lebih maju seperti itu. Dan jujur aja teman-teman juga banyak denger nih ya, kayak wah kalau ada Bu Ida ini pasti banyak kegiatan nih, kita jadi gak boring sama pelajaran, kita lebih fun buat mengekspresikan diri anak-anak SMK yang penuh kreativitas sama penuh gebrakannya ini, kayak udah cocok gitu. Insya Allah. Yang penting itu tadi. Tapi
Tapi tetap jangan lupakan apa yang menjadi kewajiban. Ya, itu aja ya. Gitu. Jujur agak takut buat nyampein salah satu rumor nih Bu. Ya, Bukan rumor boleh. sih, kayak pertanyaan-pertanyaan Apa itu? gitu. Kan sebelumnya nih waktu Bu Ida dengar-dengar wah ada pergantian kepala sekolah baru, juga ada beberapa peraturan-peraturan dan gebrakan-gebrakan baru di SMK Gigi ini. Terus waktu dilihatin namanya sebelum ketemu sama orangnya kayak Bu Ida Kristiani gitu kayak wah ini gurunya Kristen ini. Ternyata ibunya cantik begitu, Masya Allah. Tapi itu emang nggak disampaikan. Kalau lihat namanya pasti selalu begitu ya. Nah itu nama itu doa orang tua saya. Iya. Nah, kami tidak melihat unsurnya, yang penting itu doa orang tua saya. Ya mungkin ini bisa menjawab kayak hah apa ya ini gitu Iya, pertanyaan teman-teman yang mungkin. selama ini. Iya. Oh gini ternyata. Ya, semoga memberikan aura positif dan Amin. afirmasi positif untuk anak-anak hebat. Itu aja sih. Gitu. Ya. Terus nih Bu, buat mungkin ada nggak pesan atau arahan buat anak-anak yang kelas 12 termasuk kita buat ke jenjang yang lebih serius, entah di perkuliahan atau mungkin Langsung pekerjaan, mungkin. iya. Apalagi dengar-dengar sekarang kan mau ada TKA ini Bu, mendekati TKA sistem juga. baru ini yang Iya. kayak wah ini kok mendadak banget, Iya. kita tiba-tiba harus Jadi mempersiapkan angkatan diri. percobaan lagi. Iya, angkatan percobaan banget. Iya, ini anak-anak. Jadi begini, saya kemarin sosialisasi ke kelas-kelas karena memang selalu ada image bahwa anak-anak SMK itu selalu disiapkan untuk bekerja. Iya. Padahal itu kan image yang tidak benar. Iya. Nah, malah sebenarnya anak SMK itu punya nilai plus. Kalian bisa bekerja dengan pengalaman skill kalian, tapi kalian juga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, ini yang selalu image-nya juga salah kaprah di masyarakat. Jadi selalu ada image ketika saya mendaftar di SMK, itu berarti saya harus langsung bekerja. Iya. Padahal anak-anak SMK itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Makanya Bu Ida selalu memotivasi tidak ada perbedaan antara SMK SMA itu ketika kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, ini Bu Ida sangat memotivasi anak-anakku untuk tidak puas diri dalam hal belajar ya. Ya, betul, dalam pendidikan, karena belajar itu sepanjang usia. Jadi makanya Bu Ida memotivasi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau toh nanti Tuhan kasih rezeki langsung bekerja, ya tolong disisihkan untuk kalian mengupgrade diri dengan melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya. Jangan patah arang lah. Jadi kalau bisa tetap bekerja jalan, kuliahnya juga jalan, ya. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu, orang tua, siswa, bahwa image SMK itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya itu bisa dikatakan salah ya. Intinya sebenarnya baik dari SMK pun bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya. Jadi tidak mengucilkan SMK karena kan selalu image-nya mengucilkan nggak mau ke SMK, nanti aku nggak bisa kuliah. Nah, ini yang harus diubah untuk masyarakat. Malah ini menjadi salah satu poin plus karena kita juga bisa sambil bekerja. Udah ada basic, ada betul. Ini juga bisa menjadi salah satu motivasi untuk teman-teman yang masih bingung mau ambil kuliah atau kerja. gitu ya, Bu, ya. Kemarin apalagi yang TKA ya. Tiba-tiba udah masuk ke kelas-kelas nih. Nah, memang untuk TKA ini kan sesuatu yang baru. Nah, ya jangan bersedih ya dengan statement menjadi percobaan lagi ya. Enggak, tidak ada. TKA ini memang tidak 100% dipakai. Informasi yang Bu Ida dapat itu hanya 50%. Tapi dengan adanya TKA ini kami tidak lagi menanyakan ikut atau tidak, tapi di SMK Gigi 1 semuanya kita wajibkan untuk ikut. Ya seperti yang Bu Ida sampaikan, mungkin saat ini belum ada keinginan untuk melanjutkan, tetapi mungkin nanti Tuhan kasih rezeki, Tuhan kasih kesempatan, tiba-tiba kepingin melanjutkan. Nah, makanya oleh karenanya seluruh siswa wajib mengikuti TKA. Diambil sisi positifnya ya, jangan diambil sisi negatifnya. Kalau sisi negatifnya nanti nggak semangat ikut TKA-nya. Nah, itu ya. Saya mau nanya nih Bu, saya kan kelas 11. Kelas 11. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas 11 untuk
ada yang bilang magangnya kelas 12 itu 6 bulan langsung. Ada yang bilang kelas 11 3 bulan, kelas 12 3 bulan. Mungkin udah ada Ya, insya Allah nanti tidak diletakkan 6 bulan di kelas 12, jadi nanti akan diletakkan 3 bulan di kelas 11 dan dilanjutkan nanti 3 bulan di kelas 12. Sehingga nanti persiapannya untuk TKA-nya juga sudah lebih matang lagi seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tenang aja. Nah, itu. Soal magang kan nih, Bu. Iya. Kalau boleh tahu mungkin Gigi ada kerjasama sama beberapa perusahaan. Ya, Gigi itu ada MOU dengan itu beberapa kalau boleh tahu, MOU itu moratorium addendumnya untuk kerjasamanya ya. Salah satunya yang sudah kerjasama itu Indomaret ya. Namanya Indomaret. TVRI juga. Ya, kemarin yang di multimedia kan ada yang di TVRI ya. Ada beberapa yang di TVRI ya, ada banyak ya ada di TVRI. Nah, terus beberapa juga untuk akuntansinya itu kemarin sudah ada beberapa CV yang masuk seperti itu. Jadi nanti dengan kerjasama itu nanti memudahkan anak-anak untuk magangnya, jadi nggak cari sendiri. Beberapa juga yang saya tahu itu CV-CV yang di dekat daerah sini juga sudah banyak yang kerjasama seperti itu. Nggak usah khawatir, tenang saja. Sekolah tetap mengarahkan dan mendampingi, tidak akan melepaskan. Nah, seperti itu. Saya dengar dari beberapa teman saya yang dari sekolah luar tuh mereka juga pakai sistem yang kemerdekaan, sistem kurikulum merdeka ini kan, yang 3 bulan di kelas 11, 3 bulan di kelas 12. Itu malah mereka katanya nyari sendiri loh buat PT-nya. Jadi mereka kesusahan, mereka butuh bantuan. Kalau di sini mungkin ada banyak bantuan dari nanti pasti kan diinformasikan dari PT karena kita udah melakukan MOU. Sama juga untuk kejuruan yang baru ini kami harus memiliki 2 MOU. Nah, kemarin sudah dapat ada 2 MOU menambah untuk dunia kerja lagi untuk referensinya. Sejauh seperti itu sudah harus ada ya, seperti itu. Tenang aja ya. Ya, siap magang nanti pokoknya. Oke, karena ini udah pada siap buat TKA, udah siap buat magang. Ya. belum apa? Harus siap. Kita udah bisa melewatinya. Bakal ada guru-guru khusus buat nampingin, guru pendamping buat setiap kelompoknya malah. Dan banyak teman-teman kita yang magangnya tuh di BUMN loh. Iya, betul. Ya, ada beberapa. Itu ternyata nggak semenakutkan ini sebenarnya. Kita harus menjalankan itu dengan yang MOU kayaknya salah satunya Bank Jatim ya. Ada beberapa anak itu yang di Bank Jatim dan informasinya akhirnya mereka diterima di sana. Karena untuk front office-nya Bank Jatim atau beberapa bank sekarang itu lulusan SMA, SMK sudah bisa diterima. Nah, Hani nanti ambil di Bank Jatim aja. Nanti biar ini DKV ya. Oh iya, DKV. Berarti khusus anak akuntansi ya. Jangan sedih, nanti dicarikan lagi ya. Tenang aja. Terus Ibu kira-kira ini untuk bulan pastinya magang itu kapan ya, Bu? ini bisa menjadi jawaban teman-temannya biar mereka lebih mempersiapkan ini diri. Insya Allah ya nak ya. Ini insya Allah jangan dipastikan dulu karena kita harus konfirmasi lagi. Itu sepertinya nanti 3 bulan akhir sebelum bulan Juni. Jadi nanti akhir ya mungkin Maret, April, Mei-nya karena Februari itu kan masih puasa. Nah nanti akan dikonsep seperti itu, tapi ini masih dikondisikan antara kurikulum dengan BKKS-nya, BKK-nya. Berarti mendekati ke liburan. Iya, betul seperti itu. Pergantian gitu. semester. Betul, iya. Kira-kira seperti kita itu. lulusnya kapan ya? Bulan apa kira-kira? Jadi kan maksudnya kayak di Gigi ini ada 3 angkatan kayak kita udah mau lulus kelas 12 kuliahnya jadi sepi dong. kemarin ditinggal kelas 12 kan. Kantinnya sepi ya. Kantinnya sepi pada semuanya keliling. Ya kalau untuk kelas 12-nya paling tidak itu Maret sudah mulai persiapan ujian sekolah. Maret April itu sudah terakhir. Ya, seperti itu. Iya. Kemudian Bu, buat kira-kira apa perubahan yang udah Ibu siapin selain mungkin dari perkembangan jurusan, terus apa buat sistem dan kedisiplinan anak-anak sendiri, ada perubahan lain nggak yang Bu Ida udah rencanain gitu? Apa mungkin udah ada gambaran gitu?
Terkait perubahan ke depan, sementara ini mungkin itu yang diperlukan ya untuk SMK. Sebenarnya sih tidak perubahan, hanya menguatkan saja apa yang sudah ada, tinggal kita kuatkan saja. Untuk kedepannya selalu kita mengevaluasi masukan-masukan dari stakeholder di sekolah ini. Jadi masukan itu tidak hanya dari dari siswa aja, juga masukan dari wali murid, dari warga sekitar itu juga kita perlukan, sehingga nanti ke depan itu apa yang harus kita lakukan, kita siap. Jadi intinya tidak perubahan, menguatkan saja apa yang sudah ada. Karena pada dasarnya Semegisa itu sudah hebat, Semegisa itu udah keren, tinggal kita kuatin aja seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin dari penguatan itu ada sedikit tambahan inovasi baru gitu. Inovasinya yang jelas masukan dari semua ya, bukan dari Bu Ida ya. Nanti note-nya itu akhirnya jadinya gara-gara Bu Ida, semua Bu Ida. Enggak, ini enggak boleh. Iya, makanya Bu Ida semua perubahan Bu Ida ini benar. Enggak sih, itu kan semua sebenarnya. Di baliknya Bu Ida itu kan ada siswa-siswa yang hebat, ada Bapak Ibu guru yang kompeten, ada orang tua murid yang peduli. Nah, ini di sini saya merasa inovasi ke depan itu nanti kita lihat aja deh apa yang akan terjadi. Masih tanda tanya ya. Cuman yang jelas saya selalu meminta anak-anak itu untuk lebih aktif. Saya tunggu piala-pialanya, saya tunggu juara-juaranya anak-anak hebat dari Semegisa. Nah, itu dulu aja. Itu harus terlampaui itu. Kemarin dari tari tradisional sudah menyampaikan itu kaptennya tuh ya. Salwa menyampaikan ya bahwa Bu tahun lalu saya kasih 2 piala. Nah saya ini kan, nah berarti tahun ini ya harus lebih banyak. Saya nggak mau 2, saya gitu kan. Iya, saya nggak mau 2. Terus Salwa siap Bu, oke. Nah oleh karenanya kami mensupport sekali kegiatannya seluruh siswa. Jadi ditunggu ya teman-teman buat inovasi terbaru. Kayak kemarin tiba-tiba ada kreativitas backpack days itu keren banget. Dan Bu Ida dan beberapa Bapak Ibu guru juga nunggu buat piala-pialanya, prestasi-prestasinya. Ayo teman-teman. Ya harus gini kan ya. Iya dong, harus semangat lah. Ayo Bu jempolnya. Jempolnya dulu ya. Tapi Bu Ida itu terkenal dengan gayanya yang gini. Iya, Ibu iya keren banget, anak muda Gayanya banget. Ida selalu gini. Oh gini. Ternyata diperhatikan ya. Iya. Perhatikan betul. Apa ya? I love you ini Bu. Enggak. I love you. Oh gini. Saya karena aliran musik saya begini. Metal. Ya, Bu. Iya. Salah satunya favorit Bu. Favorit saya yang paling saya suka dan saya hafal itu adalah Halloween sama Metallica. Hidup saya tuh lagunya inspirasinya di Halloween sama Metallica. Kalau saya lagi down, saya selalu dengerin lagunya Power. Push up semangat ya Bu ya. Kalau lagunya Powernya Halloween itu luar biasa efeknya buat saya. Kalau lagi nama manusia kan pasti ada rasa sedih. Kalau lagi sedih saya selalu denger Eagle Fly Free-nya Halloween. Nah, kalau lagi kumpul sama anak dan keluarga saya selalu dengerin Fade to Black-nya Metallica. Nah, itu. Makanya selalu begini. Karena keluarganya begini semua. Apalagi denger nih Bu Ida ini cewek sendiri kan di keluarganya, anak-anak cowok semua. Ya, alhamdulillah mendukung. Betul, saya paling cantik di rumah, anak saya semuanya dua-duanya lagi. Hobi kita sama, musik kita begini. Ya, hobi kita sama semua, alhamdulillah kita punya hobi naik gunung semua. Makanya awet muda, karena soalnya olahraganya lumayan seperti itu. Jadi ada momen-momen kita yang bareng-bareng tiba-tiba ke puncak aja. Seperti yang disangka ya. Puncak kayak mungkin Bu Ida terbayar di sana keren loh. Bu Ida silakan minum dulu. Oh iya boleh. Gunung kayak teman-teman silakan diminum. Bukain apa self service ini. Iya. Aku juga kayak service kita keren aja. Nah, gitu. Makanya gayanya selalu gini kan. Nah, itu. Biar gak penasaran kenapa Bu Ida selalu seperti ini ya, seperti itu. Bahkan kalau mungkin lihat IG-nya Bu Ida tuh, nggak hanya Bu Ida, anaknya pun dan suami saya begini. Semua ya. Iya. Mungkin teman-teman yang hobi naik gunung
next trip bisa ngajak Bu Ida TikTok atau mungkin bisa Santai aja, jangan TikTok. Itu kan kalau kita zaman dulu itu kan naik gunung nggak pernah TikTok. Zaman kita dulu itu nyantai gitu, nggak Karena- pernah nih. Kalau sekarang kan FOMO-nya lagi TikTok lah apa. apalagi Enggak anak-anak sih, ini gitu. ambilnya di jam-jam kayak hari Sabtu Minggu sekolah gitu iya. jadi ngejar gitu kan buat besok Betul sekolah. sih, itu pun juga terjadi dengan anak saya. Tapi saya selalu bilang, gunung itu bukan sekedar TikTok. Kamu nikmati perjalanannya, di situ yang lebih keren. Kalau zaman dulu kan kita nggak pernah TikTok. Iya. Ya, kalau dulu kita persiapannya matang sekali. Kalau Iya. sekarang anak-anak cukup bawa tas kecil aja mereka yang udah FOMO berangkat. itu ya, Bu. Makanya prihatin sih sebenarnya kita seperti itu. Dinikmatin aja perjalanannya, nggak usah TikTok. Tapi mungkin karena apa ya, banyak beberapa orang tua juga yang sedikit khawatir kalau misalnya naik gunung, jadi mungkin nggak diperbolehkan untuk lama-lama. Itu pasti. Dulu pun kami juga begitu. Malah sekarang kami sampaikan naik gunung sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau dulu kita benar-benar sendiri di gunung. Lah kalau sekarang bisa tahu kan di Panderman itu dalam Sabtu Minggu berapa orang tuh Ada yang puncak. listnya. Udah kayak pasar aja di sana kan sekarang. Nah seperti itu. Kalau sekarang memang lebih aman. Cuman pesan Bu Ida dibuat refreshing yang menyenangkan. Iya. Nggak usah mengejar sebuah sebuah predikat lagi di gunung nih, begitu dinikmatin Ikutin tren. perjalanannya. Kayak kemarin tuh ada yang viral waktu kita sempet daring seminggu, Ya. itu kan waktu kita absensi, Ada itu yang di sana. ada yang absensi Ada yang di sana Iya, ya. oh my God. Itu anak-anak hebat itu ya. Keren. Tetap jaga kesehatan ya. Pokoknya itu aja. Nah itu. Ya. Mau apa lagi yang ditanyakin Pempung Bu Ida di sini? Mungkin dari teman-teman ya. di balik layar ada pertanyaan lagi atau kayak gimana penasarannya mumpung ada Bu Idanya ini. Kita bisa ngobrol santai. Bu, di SMK Diki bakal lebih banyak event ya? Insya Allah iya. Nah itu insya Allah iya. Karena sudah saya sampaikan ke Pak Saat bahwa setiap ada kegiatan kita selalu ada event lah. Setiap ada peringatan Hari Nasional itu kita buat acara. Kenapa? Konser. Nah, Ini yang ini, ditunggu. ini sebenarnya pesan ya dari siswa yang senior bahwa Smegisa itu selalu ada konser dulunya. Nah, kalau mungkin dengar pernah ada Denny Caknan ya kan? Denny Caknan. Oh, Denny Caknan tuh SMA. SMA Gigi 1. Dulu di Smegisa juga ada. Tetapi ini kita harus bicaranya duduk bareng. Karena mengadakan konser itu yang jelas yang utama kita perlukan adalah Sponsor, izin pasti juga, biayanya iya. itu yang harus Iya, kita juga, pikirkan seperti itu. Bahkan kemarin yang saya dengar itu kan nilainya nggak cukup puluhan juta pernah terjadi Iya. seperti itu. Jadi harus ada dukungan dari semuanya. Kalau itu dilibatkan hanya sekolah saja nggak mungkin, pasti seperti itu. Nah itu sebenarnya titipan itu sebenarnya untuk konser itu titipan itu. Karena selalu ada yang cerita, ayo Bu ada konser lagi seperti itu. Nah Kalau gitu. misalnya ada konser kita tetap bisa ikut kan kita hasil kita jadi alumni. Oh gitu. Apakah terbuka untuk alumni gitu kan? Ini ya, mungkin. lihat aja nanti panitianya kan gitu ya. jadi panitia Iya. Ini kan insya Allah ya doa yang positif begini ada konser. Nah nanti kita konsep dulu karena sesuatu kan nggak bisa kayak Roro Jonggrang. Nah, ini kan kayak Roro Jonggrang Langsung dalam satu harus siap. malam, Nah 1000 seperti candi itu. gitu. Nanti terkait kondisinya bagaimana nanti kita siapkan. Gitu. Mudah-mudahan aja ya ada konser ya. Amin. Langsung didengar sama pihak atas gitu. Amin. Paling serius. Iya. Paling serius ya. Gimana yang lain? Apa masih ada Iya, pertanyaan saya- lagi? Kalau misalnya waktu lomba-lomba itu bakal diiyain nggak untuk lomba e-sport? Lomba e-sport selama diinformasikan sekolah kenapa enggak? Maaf, malah saya dulu di tempat sebelumnya itu ekskul e-sportnya udah jalan. Nah di sana itu sudah ada ekskul e-sportnya. Saya juga udah dengar kok. Gini kemarin ada beberapa anak, Bu, eventnya nanti ada lomba e-sport ya. Nah nanti kita coba kita wadain seperti itu. Nah gitu. Mungkin Ya. di tahun besok mungkin ada ekskul juga Bu. Bisa ngadain. Boleh disampaikan ya, Di Cuman minggu harus- ini ya, kabar baik. kalau
sebenarnya esport itu sudah masuk sih di sekolah-sekolah itu sudah masuk, bahkan Jadi di salah kota satu Surabaya ekskul, sudah iya. masuk di ekskul kan, dengar kan ya. Nah kebetulan di tempat saya yang dulu juga sudah jalan lama itu ekskul esportnya itu. Jadi memang kita mewadahi anak-anak untuk mengekspresikan diri di esport karena kan sudah masuk olahraga kan itu Iya, esport. daripada cuma game betul. pusre Nah, aja. iya. Jadi salah satu Prestasi. iya benar. Kalau ada ekskulnya berarti harus ada pendampingnya. Nah, itu yang masih kita harus cari seperti itu gitu. Atau nanti dimulai aja lah. Event nanti kegiatan berikutnya mungkin diambil aja event classmeet atau apa kita keluarkan lomba esportnya. Nah, gitu aja. Nah, Dan karena sebelum-sebelumnya kan juga udah sering nih ngadain lomba e-sport. ya betul. Nanti dikeluarin aja. Ya, itu aja. Ya. Oke. Jadi kita udah bisa denger nih teman-teman beberapa rencana atau mungkin pesan-pesan dan Kegiatan kita di informasi depan, kegiatan ya. dari Bu Idanya langsung, dan udah ada langsung kita bisa langsung titip pesan dan salam kegiatan ke Bu Idanya dari teman-teman. Mungkin Bu Ida ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton, buat sobat Suarasa. Pesannya untuk Suarasa podcast SMK Gigi seperti yang saya pesankan, jangan putus di sini ya. Bulan depan ditunggu episode yang lainnya. Ya, tetap kreatif. Buat anak-anak hebat Smegisa, selalu afirmasi positif, selalu berkarya, sukses untuk semuanya. Amin. Dari bintang tamu kita yang lain mungkin dari Hani calon senior Hani dulu calon senior. Maaf ya Kak. Kalau dari aku sih semangat aja untuk kalian semua, apalagi buat kakak-kakaknya, bentar lagi pasti semangat melanjutkan ke jenjang yang lebih Semangat buat anak-anak kelas. Semangat. Terus buat adik-adiknya lebih semangat belajarnya lagi supaya kedepannya bisa tercapai cita-citanya. Amin. Jadi kebanggaan semua orang, nggak cuma orang tua. Amin. Mungkin kalau dari akunya sendiri juga hampir mirip-mirip sama Bu Ida sama Hani juga, lebih banyakin prestasinya juga sih guys, dan lebih fokus sama masa depan kalian gitu. Jadi kayak di sekolah ini apalagi kan HP udah dikumpulin, jadi kan udah bisa lebih fokus sama pembelajaran dan bisa lebih dekat dan mengenal dengan teman-teman kalian. Jadi manfaatkan waktu itu guys sebelum kalian nanti lulus, karena kita juga di sini kan udah mau lulus, jadi manfaatkan waktu yang ada. Jujur gitu. agak gak siap. Siap nggak siap gitu ya. Harus dijalani. Bakal ada kayak rasa kangen ada di masa-masa gini gitu. Walaupun kadang juga kayak pengen cepet-cepet lulus gitu. Ternyata kalau sudah di titiknya malah kepingin Biasanya asik itu di akhir-akhir ya. Iya, bener lagi, astaga. Karena kalau masih awal pasti agak canggung, gitu. Masih statue jaga image gitu. Mungkin dari Oke, jadi kita udah dengar beberapa informasi mulai dari tentang spill jurusan yang bakal dibangun dan ada juga tentang branding sekolah kita dan sedikit backstory dan informasi pribadinya Bu Ida sendiri. Kan udah penasaran ya? Iya. Udah tahu artinya Sangat begini fun berarti ya? begini. Metallica guys. Sudah tahu artinya. Oke, jadi sepertinya episode hari ini, episode kedua ini udah cukup sampai di sini dulu. Buat next episode, kira-kira kita bakal bahas apa ini ya? Bahas apa ya? Masih dirahasiakan ya teman-teman, Sobat Suarasa. Jadi cukup sekian episode podcast kita kali ini. Mungkin ada satu kata penutup Dari saya aja. ya. Smegisa bisa. Sukses ya. Bisa. Sisanya dari gini ya guys. Bukan kita nih gini. Bersama Bu Ida kita bisa. Ya baru, oke. Harus bisa. Jadi satu kata closing kali ini kita bilang bisa. Bukan gitu Kak, ulang. Giza harus bisa Kak. Giza harus bisa gitu. Kita yang bilang bareng-bareng ya. Bareng-bareng itu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Smegisa harus bisa. Oke, jadi sekian podcast kita kali
kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sobat Giwan and Z. Dadah.